selamat pagi kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Ya, pastinya semuanya sehat ya. Oke, tetap semangat untuk pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban ya. Ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak dan kewajiban itu harus imbang kita lakukan ya. Oke, nah untuk pagi hari ini kita akan membahas itu ada di buku tematik 4D ya, tentang hak dan kewajiban penggunaan sumber energi. Nah, sumber energi itu ada banyak ya, tapi yang kita akan bahas pagi hari ini adalah air dan energi listrik. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Semuanya ambil sikap doa di rumah ya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menolong kami sepanjang satu malam lamanya, dan sehingga pada saat ini Tuhan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati dan lindungi kami, berikan kesehatan dan akal budi yang baik, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sepanjang hari ini. Berkati kedua orang tua kami dan Bapak Ibu Guru kami Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan akan pelajaran kita. Ibu akan menjelaskan ya, apa hak dan kewajiban kita terhadap air dan terhadap sumber energi listrik yang kita tiap hari perlukan dalam kehidupan kita. Air ini tidak bisa kita lepaskan dalam seharinya itu. Kalau nggak ada air bisa nggak? Sanggup nggak kamu? Sama dengan energi listrik ya. Energi listrik itu sewaktu-waktu kita gunakan. Oke. Nah, coba perhatikan kelas 4. Catatannya tetap ada ya. Catat yang penting menurut kamu, yang penting dari penjelasan Ibu hari ini. Oke? Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke, lanjut ya. Kita membahas bahasan kita hari ini, sumber energi. Dari mana saja sumber energi itu? Sumber energi sangat penting bagi kehidupan orang banyak. Sumber energi menghasilkan berbagai jenis energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber energi harus kita jaga keberadaan dan pemanfaatannya. Menjaga sumber energi dapat terus bermanfaat bagi banyak orang, merupakan salah satu kewajiban kita. Menghemat energi adalah tindakan mengurangi penggunaan energi. Tujuannya agar penggunaan energi di alam ini tidak cepat habis. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat listrik, air, dan bahan bakar. Nah, kalian sudah tahu ya sumber energi itu dari mana saja, dan energi itu sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya air ya, Ibu sudah katakan tadi, bisa nggak kalian hidup tanpa air? Yang pastinya tidak bisa ya, sama dengan listrik ya. Nah, untuk itu mari kita melakukan hemat energi listrik dan hemat air dan bahan bakar. Oke, yang pertama kita akan bahas hari ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap air. Kalian sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas apa-apa saja hak dan kewajiban kita terhadap air. Oke. Tahukah kalian sumber daya alam dan juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air? Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut antara lain, kamu bisa minum, pakai mandi, mencuci, menyiram tanaman, bahkan memasak pun itu menggunakan air ya. Kita sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak terhadap ketersediaan air yang ada. Nah, apa saja hak-hak itu? Yang pertama adalah mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bebas dalam menggunakan air bersih. Yang ketiga, tidak dibeda-bedakan dalam mendapatkan air. Dan yang terakhir adalah terhindar dari air yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini merupakan hak-hak kita sebagai warga masyarakat ya, terhadap ketersediaan air ya. Kita itu berhak mendapatkan air bersih, kemudian bebas menggunakan
air bersih, kemudian tidak boleh dibeda-bedakan dalam mendapatkan air, kemudian terhindar dari bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Diingat itu ya, apa saja hak-hak kita untuk mendapatkan air ya. Oke, kemudian yang kedua adalah apa? Kalau kita ada hak, berarti kita ada kewajiban. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Yang kedua adalah tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air, menjaga kondisi air agar selalu bersih, dan yang terakhir adalah tidak menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan air. Nah, ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan ya. Ketika kita sudah mendapatkan air bersih, adapun kewajiban yang harus kita lakukan ya, supaya kita tetap mendapatkan sesuai yang kita harapkan. Oke, nah berikut ibu akan memperlihatkan sama kalian bagaimana itu menghemat air. Mudah sekali ya dilakukan. Nah, langkah pertama sampai langkah ketujuh ini bisa kamu lakukan ya. Periksa tagihan air. Nah, ini kewajiban orang tuamu ya. Mandi lebih singkat, nggak usah lama-lama, nggak usah menghabiskan 10 ember kalau mandi ya. Matikan keran air saat bersabun, dan selanjutnya ya, kalau mencuci ya saat banyak cuciannya biar sekalian ya. Yang ingat, jangan main air, jangan sering main air di rumah. Tutup keran kalau kamu tidak gunakan lagi. Oke, nah kesimpulan dari pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban penggunaan air itu adalah, nah, kamu sudah tahu bahwa air merupakan sumber daya alam yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Cara agar semua menikmati manfaat dari air adalah menerima hak terhadap air secukupnya, melaksanakan kewajiban terhadap air sebaik-baiknya. Oke, itu ya tentang hak dan kewajiban terhadap air. Sekarang kita akan membahas topik kita yang kedua adalah hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Menurut kamu energi listrik penting nggak buat kehidupan kamu? Ya, yang pastinya energi listrik itu sangat penting ya. Oke, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik atau peralatan listrik ya. Pasti kamu sudah tahu peralatan elektronik itu apa saja. Ketika kamu menggunakan handphone, supaya baterainya itu ada, itu menggunakan energi apa? Yang pastinya energi listrik ya. Sangat penting ya, apalagi saat ini kita melakukan pembelajaran online. Nah, listrik itu sangat kalian butuhkan. Oke, paham? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hak manusia dalam penggunaan listrik. Oke, yang pastinya kita berhak mendapatkan pelayanan yang baik ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus. Mendapatkan pelayanan apabila ada gangguan tenaga listrik. Kemudian mendapatkan ganti rugi bila terjadi pemadaman yang disebabkan oleh kelalaian. Oke, perhatikan poin keempat ini. Ganti rugi ya, itu kalau ada pemadaman yang disebabkan oleh kelalaian ya. Kelalaian bukan misalnya nanti ada pemadaman dari pemerintah baru kamu ke kantor PLN minta ganti rugi. Oh, itu bukan ya. Nah, coba perhatikan, semuanya ini adalah hak manusia dalam menggunakan energi listrik ya, mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, itu semua. Oke. Apa saja kewajiban kita dalam penggunaan listrik? Kalau kita sudah mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita terus-terus mendapat hak. Oke, membayar tagihan listrik, tagihan pemakaian listrik, menghemat penggunaan tenaga listrik, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik, melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh tenaga listrik. Kemudian yang kelima adalah menaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan. Nah, coba perhatikan ya, kewajiban kita itu harus menghemat listrik juga ya. Jangan di rumah kamu nonton TV, main HP, kipas angin jalan, AC jalan, padahal masih bisa kita mendapatkan AC alami dari lingkungan rumah kita. Kalau di lingkungan rumah kita itu banyak pohon kan, mungkin kita tidak perlu menyalakan AC mungkin ya, seperti itu. Mari kita berhemat energi. Oke.
Nah, tahukah kalian hak dan kewajiban ini ada dalam undang-undang ya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 ya. Jadi jangan kamu main-main terhadap penggunaan listrik karena itu diatur dalam undang-undang ya. Oke, berikut kita akan lihat bagaimana cara menghemat listrik di rumah. Jika kamu menggunakan peralatan demikian, lihat bagaimana cara menggunakan hemat energi listrik ya di rumah. Misalnya menggunakan lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi. Bersihkan lampu secara berkala. Nah, ini diperhatikan ya. Oke, ini ada slogan-slogan. Ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Listrik sahabat kita, biarkan mereka istirahat sejenak jika kita tidak mau kehilangan mereka. Kita harus memperhatikan mereka ya. Mereka adalah sahabat kita karena kita membutuhkan mereka. Oke, saya perhatikan di sini ada bentuk timbangan ya, hak dan kewajiban. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Kalau hak kamu lebih besar, kewajiban kamu harus lebih besar juga dong. Oke, sekarang mari kita mengerjakan latihan. Latihannya ada di buku tematik 4B halaman 21. Dan Ibu menambahkan gambarnya ya. Oke, sekarang tugas kalian itu adalah menjelaskan perbedaan yang ada pada setiap gambar dan menuliskan akibat dari sikap yang ditunjukkan setiap gambar. Kerjakan di buku tugasnya. Selamat mengerjakan. Oke, semangat kelas 4 ya.